Oke, teman-teman, kali ini kita akan masuk ke modul 7, yaitu Design for Reliability. Nah, tujuan teman-teman mempelajari ini tuh apa sih? Jadi yang pertama, teman-teman agar bisa mampu memahami konsep keandalan dari suatu sistem atau produk, teman-teman mengetahui tools yang digunakan dalam konsep keandalan dari suatu sistem atau produk, dan menggunakan konsep tools design itu sendiri untuk mengidentifikasikan serta meminimalisir potensi dan dampak kegagalan pada sistem atau produk. Nah, modul ini cukup berbeda dengan modul-modul sebelumnya. Kali ini kita cuma pakai tools Microsoft Excel aja, jadi nggak pakai Minitab. Dan oke, kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu Design for Reliability, kita harus tahu apa sih reliability itu sendiri. Nah, reliability atau dalam bahasa Indonesia yaitu kehandalan, yaitu kemampuan sistem atau komponen untuk bekerja sesuai dengan fungsinya pada durasi waktu tertentu. Nah, maka dari itu, kehandalan biasa disebut often considered quality over time. Oke. Nah, untuk kehandalan sendiri, dia itu tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk menciptakan produk yang berkualitas dan memiliki kehandalan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan customer, sesuai dengan persyaratan dari internal atau perusahaan itu sendiri yang biasanya itu based in produk sebelumnya. Jadi biasanya inovasi atau improvisasi dan atas benchmark dari kompetitor kayak gitu. Oke, nah di sini yang perlu di-highlight adalah quality dan reliability itu beda. Bedanya apa sih? Kalau quality itu memastikan bahwa produk akan bekerja sesuai dengan desain pasca perakitan. Tapi kalau reliability itu probabilitas bahwa produk mampu bekerja sesuai dengan desain tanpa kegagalan selama durasi dan kondisi tertentu. Jadi bedanya reliability itu selama durasi dan kondisi tertentu dan dia tanpa kegagalan itu seberapa besar probabilitasnya kayak gitu. Jadi reliability is not same with quality. Oke, nah untuk quality dan reliability itu memang punya konsep desain yang berbeda. Kalau untuk quality sendiri kita menggunakan design for Six Sigma yang teman-teman sudah mempelajari juga sebelumnya, dan kalau di sini nah baru nih masuk ke design for reliability. Bedanya apa? Nah, bedanya, yang pertama, kalau DFSS itu ya diadopsi dari Six Sigma dan konsep DMAIC sebagai langkah awal dalam merancang produk dan proses. Sedangkan untuk DFR, proses ini berusaha memberikan identifikasi dan pencegahan masalah atau isu pada produk dalam fase awal pengembangan. Dan itu tujuannya sebelum masuk ke pasar. Perbedaan lainnya itu, DFSS ini kurang memperhatikan isu jangka panjang pasca manufaktur dari produk. Namun untuk DFR, secara spesifik diarahkan pada pencapaian keandalan jangka panjang. Nah, yang terakhir perbedaannya itu untuk DFSS ini tujuannya mengurangi jumlah signifikan produk yang tidak sesuai, yaitu yang banyak variasinya. Tapi untuk DFR sendiri tujuannya untuk memenuhi ekspektasi pelanggan dan mengurangi biaya garansi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini adalah tools DFSS dan yang kanan adalah tools DFR. Nah, mereka sebenarnya ini punya irisan beberapa tools yang bisa digunakan di keduanya seperti yang teman-teman lihat di irisannya. Nah, ini sebagai pengetahuan aja sebenarnya. Kita nggak akan mempelajari semuanya. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke Design for Reliability. Nah, Design for Reliability ini sendiri mendeskripsikan serangkaian perangkat yang mendukung desain produk dan proses menggunakan science-based method terbaik dengan biaya yang dikeluarkan harus serendah mungkin untuk perusahaan. Nah, biasanya DFR ini dilakukan pada tahap awal pengembangan produk. Tujuannya ya kayak yang tadi sudah disebutkan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan akan kehandalan produk tersebut karena kehandalan itu juga menciri khaskan kualitas produk itu. Nah,
selama masa hidup produk dan tujuannya mengurangi biaya garansi. Keunggulan DFR sendiri ini apa sih? Kenapa harus dipakai? Nah, karena DFR ini menciptakan produk atau sistem yang memiliki keandalan terjamin saat masuk ke pasar. Jadi, dia bisa bersaing dengan produk-produk dari brand lain. Yang kedua, DFR ini dapat memitigasi potensi kegagalan jauh sebelum masuk pasar. Dan yang ketiga, DFR dilakukan dengan memahami fisis kegagalan, menguji kegagalan, dan menganalisis secara statistika untuk diprediksi. Jadi, makanya tadi kenapa probabilitas dari kegagalan itu sendiri. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan berlomba dalam garansi atau jaminan kepuasan pelanggan. Jadi, garansi ini kan sebenarnya untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Service itu yang harus dijual oleh perusahaan. Baik itu perusahaan yang menjual servis ataupun produk. Nah, ini salah satunya yaitu untuk memenuhi ekspektasi dengan garansi kepuasan. Nah, untuk memilih tool DFR yang tepat, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu kompleksitas dari sistem atau produk, lalu interaksi, interface penggunaan atau profil dan material beban, selanjutnya pace dari DFR yang sedang dijalankan. Nah, pace-nya apa aja? Itu dijelaskan di sini. Nah, ini in general, tapi kalau dibedah lagi, nanti sebenarnya ada tools-tools yang lebih detail lagi untuk produk software maupun produk hardware. Nah, yang pertama itu konsep. Ya, itu mendefine apa sih kebutuhan reliability-nya itu. Tools-nya yang bisa dilihat, terus space-nya juga. Yang kedua itu desain. Nah, desain di sini itu ya arsitekturnya yang high bisa, yang low juga bisa. Terus selanjutnya ada initial system testing. Nah, di fase ketiga ini, kalau di produk hardware itu contohnya kita bikin prototype. Prototype alpha, prototype beta itu masuknya ke initial system testing. Nah, selanjutnya kalau prototype itu sudah sesuai dengan kebutuhan customer dan yang bisa kita sesuai prasyarat kita juga sebagai perusahaan, masuk ke final system testing. Di situ adalah manufacturing-nya. Mampu atau enggak, capable atau enggak sih membuat prototype seperti itu gitu. Nah, yang terakhir itu operation and maintenance. Ya, tujuannya untuk melihat, menilai dan mengevaluasi produk tersebut apakah sudah sesuai dengan rencana awal atau belum. Nah, DFR proses ini terbagi menjadi 6 step. Nah, teman-teman bisa baca di modul yang udah dikasih. Ada 6, dan aku nggak bakal ngejelasin semuanya di sini karena terlalu banyak. Tapi yang mau aku tekanin adalah di modul ini, kita akan fokus ke bagian identify. Nah, jadi aku akan menjelaskan identify di sini dan teman-teman juga perlu membaca ya di modul mengenai define sampai monitoring and control itu bagaimana. Oke, nah di identify ini mempelajari bagian gini. Kemana sih produk akan dikembangkan? Nah, termasuk pengembangan produk yang baru, fitur apa saja yang akan ditambah atau dikurang atau di-upgrade saat dikenalkan ke pasar, baik untuk pangsa baru atau lama gitu. Jadi bisa improvisasi atau produk baru. Nah, kita juga harus tahu bagaimana sih resiko kehandalannya. Terus metodenya juga banyak. Ada change point analysis yang membantu menekankan bagian mana yang berubah dan memitigasi resiko, titik mana yang berubah. Terus bisa juga menggunakan prioritas, key reliability risk, dan risk reduction strategy, dan selanjutnya FMEA. Nah, di metode identify yang akan kita perkenalkan di modul ini yaitu mengenai failure mode effect analysis FMEA ini. Nah, oke. Sebelum masuk ke FMEA, kita harus tahu dulu implementasi dari DFR ini. Nah, jadi ada beberapa konsep yang harus diperkenalkan, termasuk prinsip reliabilitas. Nah, prinsip ini sebenarnya tujuannya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan yang mana dapat meningkatkan kehandalan.
Nah, pada umumnya sebenarnya produk tuh akan mengalami kegagalan apabila tekanan atau stres itu yang dialami oleh produk melebihi kekuatannya atau strength. Nah, kalau teman-teman ngelihat dari grafik yang ada di sini, nah luas yang garis-garis itu, irisan antara stress dan strength itu adalah luasan seberapa besar failure yang akan terjadi, kayak gitu. Jadi cara menghitungnya kalau dari grafik seperti itu. Dari sini nanti bisa terlihat kan pencampuran antara stress dan strength. Nah, dan itu harus diminimalisir. Oke, sekarang kita masuk ke differentiation dari between failure matrix. Nah, ini sebenarnya kegagalan sendiri itu memiliki sebuah matriks yang dibedakan menjadi 3 poin waktu yang terdiri dari MTTR, MTBF, dan MTTF. Nah, bedanya apa? MTTR ini mean time to repair, yaitu rata waktu yang dibutuhkan untuk produk atau sistem kembali dari kondisi gagal menjadi berfungsi normal. Nah, untuk MTBF atau mean time between failures, ini adalah rata waktu yang dibutuhkan antar kegagalan. Selanjutnya, MTTF, yang tadi MTBF ya, mean time between failures. Nah, untuk MTTF atau mean time to failure, ini adalah rata waktu yang dibutuhkan dari produk atau sistem yang akan mengalami kegagalan setelah berfungsi normal. Jadi berbeda antara 3 ini. Nah, selanjutnya, terdapat 3 jenis kegagalan yang dibedakan berdasarkan jangkauan waktu yang dikenal dengan sebutan Betapp curves. Nah, ketiga jenis kegagalan tersebut yaitu invent, steady state, dan wear out. Apa sih bedanya? Invent ini kegagalan yang terdeteksi di awal life cycle sebuah produk. Untuk steady state, yaitu kegagalan yang terjadi beberapa kali dalam life cycle sebuah produk, dan kata change di sini menunjukkan bahwa kegagalan tersebut tidak dapat diprediksi. Selanjutnya yang ketiga ada wear out, yaitu kegagalan yang tidak dapat dielakkan. Jadi kita susah untuk mengkontrol disebabkan oleh faktor eksternal dari sifat komponen itu sendiri gitu. Jadi mungkin ketahanan beban dari materialnya gitu. Nah, Betapp curve yang tadi disebutkan itu, nah bentuknya kayak gini. Kurva kegagalan ya kita sebut. Ini merupakan ilustrasi dari Betapp curve, yang mana 3 jenis kegagalan tersebut dapat terjadi dengan case yang berbeda pada tiap-tiap umur produk atau komponen yang disebut sebagai pola-pola kegagalan yang dibedakan berdasarkan umur produk gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, ini digambarkan dari kurva X-nya itu waktu, dan Y-nya itu failure rate-nya. Dari tadi yang udah disebutin, ada invent, yaitu kegagalan yang terdeteksi di awal life cycle sebuah produk, makanya dia di awal sebelum produk benar-benar digunakan. Terus, selanjutnya ketika produk ini sudah digunakan, kan dia akan mengalami seiring berjalannya waktu, kehandalannya akan berkurang gitu. Nah, ini ada bagian yaitu steady state, jadi konstan gitu failure rate-nya. Nah, terus selanjutnya ada wear out yang di akhir yang tidak dapat dielakkan. Nah, biasanya itu ketika emang produk itu udah di luar dari masa lifetime-nya dia itu akan namanya wear out gitu. Failure rate-nya akan tinggi. Oke, nah ini jadi pada kegagalan yang dimaksud tadi itu tuh sebenarnya terdapat pola-pola kegagalan yang tadi udah aku bilang. Nah, polanya itu ada 6. Yaitu apa aja? Terbagi jadi age-related failure dan no age-related failure. Di mana mereka berdua ini dibagi lagi. Age-related failure ini terbagi jadi traditional view, Betapp curve, slow aging, dan yang no age-related failure ini base new, constant random failure, and worse new. Nah, sebenarnya 6 pola kegagalan ini bukan ditemukan sih, tapi memang yang paling banyak konsep ini digunakan itu di industri penerbangan. Nah, makanya ini berdasarkan studi kegagalan di industri penerbangan di United Airlines.
Oke, nah ini penjelasannya. Nah untuk traditional view sendiri, ini sebenarnya terjadi random failure ya, konstan atau bisa juga meningkat. Dan dia pasti yang terakhirnya itu di umur akhirnya itu wear out gitu. Contohnya apa? Peralatan mekanik seperti pompa, valve perpipaan. Nah ini kan dia terjadi erosi gitu ya, failure yang random gitu. Nah selanjutnya ada beta curves. Nah ini yang paling sering banyak produk. Ini beta curves ya, jenis kegagalannya. Dimulai dengan tingkat insiden kegagalan yang tinggi, infant mortality yang tadi sudah aku sebut di slide sebelumnya. Nah, diteruskan dengan random failure yang konstan, kemudian dia wear out. Contohnya apa? Itu misalkan alat mekanik yang kompleks yang mengalami kerusakan prematur, gitu, seperti gearbox dan transmisi. Nah, selanjutnya slow aging. Slow aging ini probabilitas kegagalannya itu akan meningkat seiring waktu. Contohnya kelelahan pada struktur. Jadi memang struktur bangunan pun dia semakin lama semakin tua, semakin kehandalannya berkurang, beban yang bisa ditanggung juga berkurang gitu. Nah jadi beda, nggak yang tiba-tiba wear out kayak tadi pola 1 dan pola 2. Oke, selanjutnya best new ini probabilitas kegagalannya meningkat ketika peralatan masih baru. Kemudian mengalami random failure pada level yang konstan dan dia tidak mengalami wear out gitu. Jadi hanya kelelahan atau creep pada sebuah struktur dari komponen tersebut. Nah selanjutnya ada constant random failure di mana benar-benar dari awal produk ini habis diproduksi hingga lifetime-nya dia itu secara konstan kegagalannya itu konstan random dari awal hingga akhir. Contohnya peralatan elektromekanik kompleks tanpa adanya mode kegagalan yang dominan gitu. Yang kita tuh benar-benar susah untuk memprediksi. Bahkan perusahaan yang memproduksi aja juga nggak bisa memprediksi, tapi dia berjalan konstan gitu selama hidup waktunya. Terus yang terakhir worst new di sini di awal itu dia terjadi high infant mortality. Lalu dia random failure tanpa ada wear out di akhir. Contohnya komponen elektronik dan PLC. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan dari modul ini, yaitu Failure Mode Effect Analysis Tools atau kita sebut dengan FMEA. Nah, FMEA merupakan sebuah tool yang digunakan untuk mengidentifikasi potensial kegagalan dan penyebabnya, serta menilai dampak dari kegagalan. Maka dari itu, mengapa FMEA itu masuk dalam proses identifying di DFR. Selain itu, FMEA dapat menilai resiko berdasarkan tingkat kegagalan, dampak, dan penyebab kegagalannya. Di FMEA juga dapat melakukan corrective action berdasarkan prioritas permasalahan. Jadi memang tools FMEA ini sifatnya adalah iteratif, di mana ketika tim FMEA menemukan bahwa item tersebut ketika sudah di-assess pertama kali menggunakan tools FMEA dan hasilnya adalah memerlukan recommendation action gitu ya, atau corrective action, maka mereka harus mengkaji lagi, mengevaluasi lagi, sehingga ketika iterasi kedua, apakah sudah sesuai atau belum dengan kelayakan yang seharusnya atau masih membutuhkan corrective action atau tidak. Jika memang tidak sudah berhenti, dan jika memang masih memerlukan harus diiterasi lagi. Begitu, dinilai lagi gitu, dilakukan improvisasi lagi. Nah, tipe FMEA ini terbagi menjadi 3, yaitu sistem yang memang berfokus pada keseluruhan sistemnya, desain atau produk yang berfokus pada desain produk, subsistem atau komponen, dan proses yang berfokus pada assembly dan manufacturing proses. Ini merupakan contoh FMEA, jadi kita bisa bilang ini adalah matriks atau template untuk melakukan tools FMEA ya. Di sini memang FMEA itu dilakukan, di-assess gitu ya toolsnya oleh tim dengan sifatnya subjektif gitu. Nah, teman-teman bisa lihat tabelnya di sini dari yang paling kiri sampai kanan itu ada yang berwarna abu-abu. Abu-abu ini adalah
sebuah komponen utama yang ada di tools FMEA yang memang mereka memiliki nilai discrete angka gitu untuk pada akhirnya dapat dilihat apakah nanti hasilnya memerlukan recommended action atau tidak gitu. Dari item yang paling kiri, item ini nanti merupakan komponen atau part yang ada di sebuah produk yang akan di-assess FMEA-nya. Dan satu item bisa memiliki satu atau lebih potential failure mode. Potential failure mode ini adalah kemungkinan kegagalan atau potensi kegagalan yang terjadi pada item atau komponen yang disebut di awal. Selanjutnya adalah potential failure effect, yaitu efek apa, dampak apa yang akan ditimbulkan ketika si kegagalan atau PFM, potential failure mode tersebut terjadi. Nah, SAFE ini adalah severity. Seberapa besar bahayakah dampak yang akan ditimbulkan dari kegagalan tersebut terhadap customer? Nanti ada penilaiannya, aku akan menjelaskan setelah ini. Terus potential cause atau mechanism cause ini adalah penyebabnya apa sih? Mengapa sampai si kegagalan ini tuh bisa terjadi dan berdampak seperti itu? Waktu di sini adalah seberapa sering kegagalan itu mungkin terjadi selama lifetime produk tersebut ada. Jadi nanti memang probabilitas ya masuknya, misalkan 1 kali dalam 5 tahun, 2 kali dalam 3 tahun, itu ditulisnya seperti itu. Occur atau occurrence, seberapa sering. Nah nanti di sini ada guideline-nya juga untuk menilai angkanya. Terus current design control itu dengan desain yang ada sekarang pada komponen di produk tersebut, apakah bisa dideteksi atau tidak kegagalan tersebut gitu. Jika memang bisa, seperti apa gitu. Dari segi customer ya, yang memang dia tidak mengetahui gitu ya. Terus ada detect, itu detection. RPN itu risk priority number. Dan selanjutnya recommended action, sampai yang paling akhir itu nanti iterasi selanjutnya ketika memang memerlukan action atau corrective action. Action taken ini ketika memang memerlukan recommended atau correction action, itu apa sih aksi yang harus dilakukan agar kegagalan itu berkurang gitu. Probabilitas kegagalan tersebut berkurang dan kehandalannya naik gitu. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan 4 komponen utama ini ya, yang warna abu-abu. Nah, yang pertama itu safe atau severity. Seberapa besar sih bahaya yang ditimbulkan dari kegagalan yang ada di item tersebut? Caranya gini, jadi ini sebenarnya ada guideline ya. Nanti 4 komponen tadi itu semua ada guideline-nya untuk menilai. Dan ada ranking atau ya nilai ini sendiri gitu. Jadi sebenarnya untuk menilai ini kan subjektif. Jadi untuk menilai dengan tools FMEA, teman-teman ini bisa membayangkan produk tersebut, terus saat item yang akan di-assess itu, teman-teman harus membayangkan kegagalannya akan seperti apa, dampaknya seperti apa. Nah, ketika dampak ini ada, teman-teman harus berpikir, kira-kira dia berdampak bahaya atau tidak. Nah, di sini ada guideline-nya, misalkan kayak kegagalan yaitu baterai mudah panas, menyebabkan apa? Bisa jadi baterai meledak gitu, efeknya. Nah, bahayanya atau severity yang ditimbulkan apa sih dari meledak? Bahaya banget dong. Dia ternyata bisa menimbulkan kematian bagi user yang menggunakan HP tersebut. Lalu kita lihat di guideline mana sih yang sesuai dengan preference atau pemikiran kita tadi. Oh, ternyata sebahaya bisa mematikan, berarti yang very high nih indicates a potential failure mode that could cause death gitu. Nah, kira-kira itu ada warning atau enggak sih gitu. Kan kalau misalkan baterai mau panas, dia udah menggembung misalnya gitu ya. Atau panas banget yang bisa tiba-tiba meledak gitu. Oh, berarti ada warningnya nih. Harusnya user tahu. Nah, itu 9 kita kasih gitu. Nah, jadi cara berpikirnya gitu. Selanjutnya ada occurrence atau seberapa sering sih kegagalan tersebut ini terjadi.
sama seperti severity gitu. Ada di sini level ya sebutannya, atau ranking sama aja. Nah, misalkan kayak baterai itu mungkin dia bisa sampai meledak gitu ya, karena kegagalan yang sudah disebut, itu 1 kali dalam 10 tahun deh. Jarang soalnya kayak gitu. Mungkin yang sering baterai panas, tapi sampai efeknya meledak, itu jarang gitu. Nah, kalau jarang berapa sih gitu? Oh, dia ini kayaknya yang nomor 2 nih, karena kalau dari segi probabilitas itu 1 dalam 150.000 kali. Jadi gimana ya, untuk failure probabilitas ini teman-teman memang harus memperkirakan ya, karena bentuknya ini probabilitas, jadi memang harus disesuaikan dengan kemungkinan kejadian pada item tersebut gitu. Lalu teman-teman bandingkan dengan tabel yang ada gitu. Nah, yang ketiga adalah detection. Seberapa mudah dalam mendeteksi kegagalan dari sudut pandang customer gitu. Jadi teman-teman bisa mencoba jadi customer di situ, terus kira-kira kegagalan ini bisa dideteksi atau tidak. Nah, nanti di sini sama kayak tadi dilihat guideline-nya, terus kira-kira ranking berapa. Kalau sudah tahu, baru di-input ke matriks FMEA. Dan yang terakhir adalah Risk Priority Number atau RPN. Ini adalah metode untuk mengurutkan prioritas risiko yang akan dievaluasi dengan corrective action gitu. Jadi cara menghitungnya RPN itu adalah severity dikali occurrence dikali detection seperti yang ada di slide. Merah adalah severity dikali hijau occurrence dan dikali biru detection. Nah, RPN ini memang sifatnya subjektif ya, karena memang menghitung severity, occurrence, dan detection-nya memang juga subjektif. Dan ketika teman-teman ada di satu tim FMEA memang harus didiskusikan ya. Jadi memang harus by discuss gitu. Dan di sini nilai RPN discrete itu sudah tentu karena memang dari OSD-nya juga discrete. Nah, ini adalah guideline tabel RPN. Komponennya ada yang column itu ada severity, yang row itu adalah occurrence, yang ke bawah ya. Jadi ini occurrence dan yang ke kanan itu severity. Ranking yang sudah kalian nilai tadi. Nah, di dalam sini adalah elemen yang dikombinasikan antara O dan S itu. Jadi misalkan O-nya 3, S-nya 8, kita lihat berarti nilai elemennya adalah 5 gitu. Nah, di sini ada angka, ada huruf N dan huruf C. Bedanya apa? Ini ada penjelasannya. Jadi, N ini merupakan tanda bahwa item tersebut tidak memerlukan corrective action. Jadi, sudah cukup, kehandalannya sudah baik. Dan C merupakan corrective action needed atau memerlukan corrective action pada item tersebut. Selanjutnya, ini maksudnya adalah kotak yang memang dia punya nilai atau angka, di mana teman-teman ketika corrective action itu diperlukan ketika detection rating yang sudah kalian nilai di awal itu sama dengan atau lebih dari sama dengan given number yang ada di dalam tabel RPN ini. Gitu. Nah, terus lanjut. Oke, ini corrective action. Ya, kegiatan yang direkomendasikan oleh tim FMEA untuk mengurangi atau mengeliminasi risiko kegagalan yang sudah diprioritaskan sebelumnya. Dan yang aku bilang sifatnya memang iteratif gitu. Diiterasikan sehingga sampai benar-benar tidak memerlukan corrective action. Itu baru selesai. Oke, kita sekarang masuk ke contoh FMEA. Contohnya produknya adalah smartphone. Item yang mau dinilai apa saja, di sini komponennya aku contohin ada baterai, tombol atau home-button, dan touchscreen. Oke, contohnya yang baterai nih. Item baterai. Potential failure mode-nya adalah memungkinkan dia itu gagal pada kerusakan baterai dan mudah panas baterainya.
Nah, ketika kegagalan itu terjadi, efeknya apa? Baterai bisa meledak. Itu efek paling parah. Severity-nya berapa? Itu contohnya kayak aku sudah bilang, meledak itu bisa sampai mematikan gitu. Tapi customer paham karena itu adalah ada tanda warningnya gitu. Itu berarti severity 9 gitu contohnya. Terus selanjutnya potential cause atau mechanism cause-nya. Apa sih kira-kira yang menyebabkan baterai tersebut bisa rusak dan mudah panas? Ternyata sirkuit separator baterai itu rusak. Maka dari itu baterai bisa terjadi kegagalan seperti tadi. Waktunya, kalau dia sampai bisa meledak, itu kayaknya jarang sih gitu. Jadi harus sesuai dengan statement di awal ya. Nah, itu waktunya mungkin 1 kali dalam 10 tahun. 1 kali dalam 10 tahun, occurrence-nya ketika dilihat di guideline, kayaknya ranking 3. Oke, kita masukin 3. Nah, current design control. Dengan desain yang sekarang, ternyata kayaknya nggak bisa deh dideteksi gitu. Karena mungkin di HP-nya itu ya, di HP-nya, dia kerasa panas gitu. HP panas, tapi nggak ada tulisan misalkan warning gitu loh, nggak ada kayak pemberitahuan bahwa ini HP sudah panas gitu, sudah harus diselesaikan atau harus diistirahatkan gitu. Misalkan kan ada beberapa HP itu yang memang sekarang banyak ya HP-HP yang keluaran terbaru itu ada warningnya gitu. Nah, tapi di current design ini nggak ada. Nggak bisa dideteksi gitu. Nah, terus ketika dilihat guidelines gitu, ternyata berarti dia masuk ranking 10 gitu, karena tidak dapat dideteksi. Oke, kalau udah, kita akan nilai RPN-nya. Tinggal dikalikan, 9 dikali 3 dikali 10 yaitu 270. Nah, terus teman-teman lihat di sini. Severity 9, occurrence-nya 3, dan detection 10. Oke, kita lihat di tabel RPN. Severity-nya 9, occurrence-nya 3. Ternyata C, corrective action needed. Jadi, di sini recommended action perlu atau enggak? Perlu, yes. Nah, ketika dia memang memerlukan, tim FMEA harus berpikir lagi. Action apa atau aksi apa yang harus dilakukan tim desain gitu sehingga kegagalan ini akan berkurang dan kehandalannya akan meningkat. Nah, di sini ditulis inspeksi rutin, pasang pengaman separator baterai, dan di sini bisa ditambahkan. Di screen yang bisa dilihat customer harus ada tertanda ketika memang HP itu sudah panas gitu, HP sudah dalam keadaan bahaya gitu. Oke, nanti kalau sudah ada ini, kita assess lagi dari severity, occurrence, detection, dan RPN. Nah, setelah dinilai, kita lihat nih severity 8, occurrence-nya 3. Severity 8, occurrence-nya 3. Oke, di sini nilainya 5. Kalau nilai di situ, terus kita harus bandingkan dengan detection ratingnya. Detection ratingnya 4. Ternyata detection rating masih kurang dari nilai yang tertera di tabel RPN. Sehingga ketika dia kurang dari, ternyata dia tidak memerlukan corrective action gitu. Jadi di sini recommended actionnya adalah no, tidak memerlukan. Dan iterasinya selesai gitu. Nah, ini adalah contohnya, dan teman-teman ketika nanti memang sebagai tim FMEA diperlukan sebuah diskusi dan memerlukan pemahaman yang cukup gitu untuk menilai produk tersebut. Jadi seharusnya memang dalam tim FMEA ini adalah orang-orang yang satu, dia harus memang mengetahui bagaimana produk itu bisa untuk diproduksi, manufakturnya seperti apa, capable atau tidak.
ketika memang sesuai dengan requirement yang dibutuhkan. Dan di situ juga seharusnya ada orang yang mampu mengetahui customer itu membutuhkan apa gitu. Dia bisa mengetahui dari sudut pandang customer dengan baik. Dan yang ketiga, yang memang mampu untuk mengetahui prasyarat apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Jadi harus combine agar bisa melakukan diskusi untuk menilai si FMEA ini gitu. Jadi walaupun memang sifatnya subjektif, ini dinilai oleh tim internal yang memang memproduksi dan mengetahui pasar kebutuhan customer, namun juga dinilai secara komprehensif gitu. Memang kelihatannya tidak sulit ya, tapi memang harus teliti gitu dan krusial karena ini kualitas dan kualitas yang diperjualbelikan oleh perusahaan kepada customer begitu. Oke, mungkin itu aja untuk modul 7. Terima kasih teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, and good luck untuk modul 7. Thank you.